Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore ya, khusus yang mengenai kelas hari. Jadi ini minggu kelima kita akan membahas itu apa namanya komunikasi pada sistem terdistribusi ya. Oke, jadi untuk agenda minggu ini yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah komponen komunikasi data, protokol, terus komponen protokol, fungsi protokol, susunan protokol, standarisasi ya protokol, terus ada model layer OC ya, ada RPC atau remote procedure call, nah terus ada prinsip remote procedure call dalam client server, dan terakhir adalah object remote. Nah, oke, jadi komunikasi biasanya ada data ya. Jadi data ini artinya suatu informasi yang disajikan oleh isyarat digital ya. Nah, komunikasi data ini merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi ya. Karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi komunikasinya bukan melalui mulut ya atau berbicara, tetapi mereka komunikasinya melalui transfer data di antara seperti itu. Nah, untuk komunikasi data sendiri merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus ya berkenaan dengan transmisi ataupun pemindahan data. Nah, dan informasi di antara komputer-komputer maupun piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital ya yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Nah, lanjut untuk komponen komunikasi data, yaitu yang pertama adalah pengirim atau sender, ya. Ini biasanya peranti yang mengirimkan data. Terus ada receiver atau penerima, ya. Ini adalah peranti yang menerima data, sedangkan data itu sendiri adalah informasi yang dipindahkan. Terus ada medianya, media pengirimannya, yaitu suatu media atau saluran atau paths ya, atau jalur atau alur ya yang digunakan untuk mengirimkan data tadi ya. Nah, terakhir adalah namanya di sini adalah protokol. Nah, protokol itu suatu regulasi ya atau aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan ya. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di layar Anda. Di situ ada namanya ada dua komputer ya, di situ ada media penghantar ya. Ada penghantar, ada penerima. Penghantar ini atau ada yang biasanya disebut pengirim ya atau sender. Nah, di situ ada media pengantarnya untuk sampai ke destinasi dari sumber tadi atau tujuan. Nah, apa sih protokol? Jadi protokol ini dapat diartikan sebagai suatu aturan ya yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah jaringan komputer, misalkan mengirimkan pesan ya, terus data, informasi dan fungsi lainnya ya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima ya agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Nah, walaupun ya sistem yang ada ini dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Nah, protokol ini biasanya mengurusi perbedaan format tadi ya, format data misalnya dalam bentuk GIF atau ekstensinya yang berbeda ya pada kedua sistem. Jadi hingga sampai masalah koneksi listrik pun protokol ada aturannya. Ya, jadi dia yang mengatur itu protokol. Ya. Oke, nah apa saja sih komponen protokol? Yang pertama aturan atau prosedur atau rule atau regulasi ya, ada prosedur. Nah, ini dia mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan ya. Nah, terus ada format maupun bentuk ya, dia mengatur proses transfer data representasi pesan. Nah, baru terakhir adalah kosa kata atau vocabulary. Nah, ini diartikan sebagai suatu jenis pesan dan maknanya ya setiap masing-masing pesan yang akan dikirimkan atau diterima ya. Oke, fungsi protokol ya itu apa saja? Yang pertama secara umum lah ya. Nah, kalau secara umum ini untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, sedangkan fungsinya secara detail ya bisa dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah fragmentasi atau reassembly.
Jadi fungsi dari fragmentasi atau assembly ini dia membagi setiap informasi yang dikirim ya menjadi beberapa paket. Nah, pada saat dia mengirim ini, maka setelah diterima, maka sisi penerimanya ini atau receiver ini akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap atau full package. Jadi sebelumnya dikirim melalui paket A, paket B, paket D. Nah, pas waktu diterima, dia akan menerima paket tersebut dalam full package. Ya, ini dikatakan fragmentasi atau assembly. Nah, yang kedua ada enkapsulasi atau encapsulations. So, this is fungsinya untuk melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address ya atau alamat, kode-kode koreksi atau correction codes ya dan lain-lain contohnya. Nah, ini enkapsulasi. Nah, ada juga namanya connection control ya, di mana fungsinya untuk membangun hubungan atau connection ya, komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima ya. Selanjutnya adalah flow control ya. Jadi fungsinya sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirimnya sampai ke sisi penerima. Ini ada namanya flow control. Terus ada namanya error control. Nah, jelas ya kalau error berarti dia hanya mengontrol apabila terjadinya kesalahan pada waktu data itu dikirimkan ya dari pengirim sampai ke receiver. Nah, terus ada namanya transmission service ya. Ini jadi fungsinya untuk memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas ya. Jadi misalkan ada data yang lebih penting atau prioritas ya atau keamanan, butuh perlindungan, ini yang bergerak nanti ya. Jadi yang berfungsinya adalah transmission service. Oke. Nah, sejauh itu bisa dipahami ya untuk fungsi protokol. Kalau masih belum, nanti silakan baca slide-slide sebelumnya ya. Untuk ini sudah saya upload ya di Google Classroom. Oke, kita lanjut ke apa namanya susunan protokol ya. Nah, susunan namanya juga susunan berarti ada lapis-lapisan ya. Biasanya atau disebut dengan layer. Nah, layer inilah yang nanti akan terdiri dari jumlah ya, terus ada nama, isi dan fungsi setiap layernya berbeda-beda ya. Nah, namun tujuan dari layer ini biasanya akan memberikan layanan yang dari satu ke lapisan yang lainnya ya. Jadi atau layer pertama memberi layanan pada layer kedua, begitu juga layer kedua dan seterusnya ya. Nah, atau biasanya sampai yang ke atasnya, paling atas. Nah, susunannya ini menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Jadi antara setiap layer ini berdekatan terhadap sebuah interface ya. Nah, interface inilah yang menentukan layanan layer yang di bawah kepada yang di atasnya ya, seperti itu. Nah, untuk standarisasi protokol sendiri ini ada dinamakan ISO ya atau International Standard Organization yang membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Nah, inilah yang dikenal dengan nama layer OSI layer ya atau layer lapisan OSI. Jadi ini model yang mendefinisikan standar dalam menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda-beda ya. Nah, ini terdiri untuk model OSI sendiri ada dua grup. Upper ya, upper layer atau bagian atas, layer bagian atas, lapisan bagian atas, dan lower layer atau lapisan paling bawah. Nah, untuk upper layer ini biasanya fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file ini direpresentasikan pada komputer ya. Nah, sedangkan yang di lower ini layer ini fokus kepada intisarinya. Jadi intisari komunikasi data melalui jaringan yang aktual ya. Oke, seperti Anda lihat di gambar, nah ini adalah model layer OSI. Jadi di situ ada berapa layer atau berapa lapis? Ratusan. Nah, bukan ya, itu Tango iklan. Jadi di sini layer model OSI ini ada 7 lapis atau 7 tingkatan. Nah, yang paling bawah adalah physical layer. Nah, terus ada data link, network, transport, session, ya, ada presentation dan application. Nah, ini ada 7 lapisan model
OC layer ya. Tujuh lapisan ya, sebenarnya sama sudah layer sudah disebut juga. Oke, kita bahas yang pertama. Ini yang paling bawah, paling dasar lah ya, itu application ya, atau disebut application layer. Nah, pada application layer ini dia menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna ya. Nah, layer ini biasanya bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email ya, terus service lain yang jalan di jaringan, misalkan server printer maupun aplikasi komputer lainnya. Nah, terus di atas aplikasi ini ada namanya presentation layer. Jadi dia bertanggung jawab bagaimana data ini dikonversi ya dan diformat untuk transfer data. Misalkan format teks ASCII untuk dokumen .gif dan JPG untuk gambar ya. Nah, layer ini biasanya membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi dan konversi. Nah, itu ya. Jadi untuk application dan presentation. Nah, di atas presentation ini ada namanya session. Nah, untuk session layer ini menentukan bagaimana dua terminal ini saling menjaga ya, saling memelihara dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, koneksi di layer ini biasa disebut session layer ya. Nah, terus di atasnya ini ada namanya transport ya. Oke, nah ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen. Nah, menjaga koneksi logika end-to-end ya antar terminal dan menyediakan penanganan error atau error handling. Nah, untuk transport layer sendiri ini berfungsi dalam menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian yang lebih kecil, menentukan data ke network layer, dan menjamin semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi penerima dengan benar. Nah, terus ada data link layer. Nah, untuk data link layer ini menyediakan link untuk data mewakilkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware ya. Kemudian diangkut melalui media. Nah, biasanya mengatur komunikasi layer antara sistem koneksi dan penanganan error ya. So, jadi tugas utama itu ada sebagai fasilitas transmisi raw data ya, dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Nah, selanjutnya terakhir paling atas ya, atau paling bawah ini adalah physical layer ya. Jadi tanggung jawabnya atas proses data menjadi bit dan transfernya melalui media seperti kabel ya, menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, terus layer ini juga mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dan sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misalkan konektor, ya, pin, penggunaan pin itu sendiri, terus arus listrik yang lewat, ya, tegangan itu juga dia mengaturnya, ya, interface-nya ngatur, ada encoding, di sini ada sumber cahaya dan lain-lainnya. Ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, ya, bisa Anda lihat di ini ya, hubungan antara model referensi OSI dengan protokol Ethernet dapat dilihat ya pada tabel berikut. Nah, nanti ini Anda bisa baca-baca ya. Ini saya skip aja. Oke. Nah, ini juga ya sampai terakhirnya sampai physical in the layer. Di situ ada network interface ya. Ada Ethernet, FDDI, ISDN dan ATM ya. Oke. Kita lanjut ke RPC atau Remote Procedure Call, di mana ini suatu metode ya yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Nah, untuk dapat melakukannya, sebuah server ini harus menyediakan layanan remote procedure. Nah, pendekatan yang dilakukan, sebuah server ini membuka soket, ya, terus selalu menunggu klien yang meminta prosedur tersebut yang telah disediakan oleh server. Namun, bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, ya, klien ini bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang telah tetap. Nah, matchmaker inilah yang akan memberikan port apa saja yang digunakan oleh prosedur yang diminta oleh si klien. Nah, RPC ini masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu dia menggunakan paradigma procedural programming, di mana hal itu membuat kita ini sulit ketika menyediakan banyak remote prosedur. Ya. Nah,
Kelebihannya ini relatif dia lebih mudah digunakan ya. Jadi pemanggilan RPC secara jauh tidak jauh berbeda dibandingkan memberikan local procedure ya. Nah, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada server logic di mana tidak memerlukan low level detail seperti socket ya, marshalling atau data packaging dalam satu format transmisi dan unmarshalling. Nah, ini ada namanya istilahnya robust ya, atau sempurna, hampir perfect. Nah, jadi sejak tahun 1990-an ini RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability ya, fault tolerance dan reliability. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini tidak fleksibel terhadap perubahan. Jadi dia sifatnya static relationship ya antara client dan server pada runtime-nya. Nah, sedangkan berdasarkan prosedural atau structured programming ini sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan object oriented programming atau OOP ya. Nah, jadi prinsip RPC dalam server bisa dilihat di dalam gambar ya, sedang ada perhatikan ya dengan sesama. Kita skip ya. Nah, untuk objek remote ini meskipun teknologi RPC ini relatif memberikan kenyamanan bagi developer, namun perkembangannya ini terjadi di bidang pemrograman berorientasi objek akhirnya menuntut kehadiran teknologi baru. Misalkan sederet teknologi akhirnya benar-benar muncul. Di antaranya RMI atau Remote Method Invocation ya. Terus ada CORBA, ini paling terkenal CORBA, Common Object Request Broker Architecture ya, dan SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, untuk RMI sendiri atau Remote Method Invocation ya, ini suatu teknik pemanggilan metode remote ya yang lebih secara umum lebih baik daripada RPC itu sendiri. Nah, RMI ini menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, RMI juga mungkin kita untuk mengirim objek sebagai parameter ya dari remote method dengan dibolehkannya program Java atau Java program ya, Java language memanggil metode pada remote object. Nah, RMI ini sendiri membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan pada minggu ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Ya, silakan ketik di situ atau bisa jadi secara live nanti pertemuan nextnya berikutnya di melalui aplikasi Google Meet ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tadi lewat WA atau Google Classroom. Jadi kita ketemu minggu depan, minggu ke-6 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Tapi sorenya udah menjadi malam ya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat tidur.